Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kawan-kawan semuanya yang semoga dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Aqfal bi syarhi Fathul Aqfal oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Nah, wasalna ila baiti 38 wal akhir al-far'iyyu mawqufun ala. Baik, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa liwalidayhim wa li jami'i muallimihim khususan ila musannifil kitab Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal akharul far'iyyu, dan yang terakhir atau dan yang lainnya, karena mat ada dua ya, wal madu asliyun wa far'iyun lahu. Nah, mat ada mat asli dan juga mat far'i. Sekarang kita bahas mat far'i. Baik. Mat far'i itu apa? Wal akharu, dan yang selainnya, al far'iyyu adalah al far'i. Di atasnya wal akharu kasih mim karena dia sebagai mubtada. Al far'iyyu dikasih mim juga, mim yang kedua. Nah, dia mubtada yang kedua. Mauqufun itu tergantung, keberadaannya tergantung. Ala atas sabab, suatu sebab. Aslinya sababin karena darurat syair ya. Jadi kalau kita terjemahkan wal akharu, adapun yang selainnya, al far'iyyu adalah mat far'i. Mauqufun itu keberadaannya tergantung ala atas sababin, suatu sebab. Ka seperti hamzin hamzah, au atau sukunin sukun, musjala secara mutlak. Musjala mutlak, musjala itu mutlak. Ai maksudnya wal maddul akharu, adapun mat yang selainnya atau mat yang selain mat asli ya. Wa huwa, yaitu al far'iyyu, mat far'i. Far'i itu secara bahasa kan cabang. Wa hukmuhu, dan adapun hukumnya, annahu mutawaqqafun, annahu bahwasanya dia ini mat far'i mutawaqqafun tergantung ala atas sababin, suatu sebab. Ini keberadaannya bergantung atas suatu sebab. Kalau sebab itu enggak ada, maka enggak jadi mat far'i. Ka seperti hamzin hamzah, au sukunin atau sukun, mutlaqan secara mutlak. Jadi enggak ada sebab mat far'i selain dua ini. Ya, kalau kan baca Al-Qur'an selain sebab hamzah dan juga sebab sukun, enggak akan ketemu mat far'i. Namanya mat far'i, apapun riwayatnya pasti dikarenakan adanya sukun, adanya hamzah. Maka di sini kasih qaid mutlaqah. Au huma, atau disebabkan oleh keduanya. Bisa? Bisa. Ya, bisa. Nanti terus dia dimasukkan ke kategori jenis mat yang mana, Mas? Apakah yang sebabnya hamzah atau sukun? Nanti akan ada kaidahnya aqwal mududi. Jadi dalam pembahasan mana sih mat yang paling kuat ketika bertemu dalam satu kata itu beberapa hukum mat. Bisa nggak? Bisa. Misalnya wassama, itu kan gabung antara mat ariti sukun, gabung antara mat wajib mutasil. Nah, nanti kita mau baca yang gimana?
Apakah dibaca mat arid disukun atau mat wajib mutasil. Nah, nanti akan ada bahasanya di Jazari insyaallah. Di anna dzalika, dikarenakan yang demikian itu mujibun adalah suatu hal yang mewajibkan di ziyadah akan penambahan. Ini penambahan suara ya. Aslinya itu sa, jadi sa. Aslinya itu ni. Aslinya ma. Bisa ada tambahannya. Afwan, salah. Aslinya ma menjadi ma. Seperti itu. Itu penyebabnya adalah sukun atau hamzah. Wa huwal maqsudu fi hadzal babi fa sakattu anhu wa ajrihi 'ala al-asl. Wa huwa, dan yang demikian itu. Wa huwa yaitu al-maqsudu fi hadzal babi. Al-maqsudu adalah maksud fi pada hadza ini al-babi, rupanya bab. Jadi maksud daripada bab ini, ya ini apa? Ya mat far'i itu tergantung atas suatu sebab, bisa hamzah ataupun sukun. Fama sakattu anhu. Fama maka tidaklah aku diam anhu daripadanya. Ini daripada menjelaskan hal ini. Dikarenakan gini loh, sekali lagi ini kan diambil dari kitab aslinya kan karyanya anaknya gurunya itu, ya Syekh Muhammad ya, Al-Mihi. Kan beliau kan meringkas ya, menajasi yang pantas untuk para tadi. Maka beliau tidak berhenti dari menjelaskan perkara ini, gitu kan. Karena ini juga termasuk maksud atau inti daripada bab yang dijelaskan pada macam-macam mat atau hukum mat ini apa? Fajrihi nah, fajrihi ajro yajri ajro yujri. Nah, ajro ini apa? Menyelesaikan. Maksudnya fajrihi maka tuntaskanlah penjelasan hal ini alal asal pada kitab aslinya. Fathul Ilahil afal, Fathul Malikil Muta'al. Itu ya kitab aslinya ya. Baik. Akhwan ya, anak masih sariawan. Tidak tahu ini lama. Udah sebulan ya. Bukannya belum sembuh, yang kemarin udah sembuh, cuman pindah tempat ya. Baik. Ada yang suka sariawan kayak ini? Ada? Siapa? Anda mas? Oke. Tidak apa-apa ya. Sama-sama anak dulu ketika ta'aruf, anak sampaikan ini. Sama calon istri. Ya itu istri di rumah itu. Anak sariawan sebulan sekali lah gitu. Ya kadang nggak tahu ya. Udah, nggak nyambung. Lanjut. Oke, fajrihi maka tuntaskanlah penjelasan hal demikian ini ala asal pada kitab aslinya. Bahwasanya ini dan akan datang apa? Tafsilu, penjelasan secara rinci. Zalika, hal tersebut fin nazmi, pada nazar. Jadi di atas tafsilu dikasih fa jadi subjek atau fa'il.
Kita akan ganti suasana nanti ya. Sebenarnya Jazari akan hanya jelaskan satu kali saja dengan seringkas mungkin, sejelas mungkin. Dengan konsep sama ya, ada ujian akhir dan mentor atau micro teaching per babnya. Terus setelah itu kita akan selesaikan mungkin setengah tahun ya. Harapannya setengah tahun kita fokus di kitab fasih. Anda harus talaki antum satu persatu. Kalau misalnya Allah kasih, ya semoga Allah kasih kesempatan ya. Jadi harapan kalau misalnya nggak bisa satu persatu, minimal kitab fasih ini sudah ditalakikan secara jamaah. Karena ada banyak kotak itu ya. Ini nanti kebaca semuanya. Entah yang baca satu persatu atau satu kotak. Gitu ya. Karena harapannya kan bisa pulang bisa ngajarin itu. Itu kan untuk latihan makhraj di setelah Iqra 6. Jadi kalau misalnya antum dituntut untuk Iqra 6, Iqra 1 sampai 6 itu orang bisa baca Al-Qur'an. Ini tahu perbedaan antara alif sampai ya. Dituntut untuk itu. Ya, oke lah. Tapi di kitab fasih harus tega. Enggak lulus jangan dicentang. Itu kan centang-centang itu. Enggak lulus jangan centang. Sampai bertahun-tahun jangan dicentang. Pahitnya gitu. Tapi insya Allah kalau misalnya belajarnya intensif nggak sampai seperti itu. Ya, yang berarti kalau ngajarin yang sudah sepuh. Kalau yang ngajarin sudah sepuh, ya ada tantangannya sendiri. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau anak sendiri kalau ngajarin anak kecil sama yang sudah sepuh, lebih nyaman yang sudah sepuh. Yang anak kecil meskipun hasilnya bagus, cepat ya. Ya, tapi anak nggak punya bakat di situ. Belum punya bakat. Nggak bisa ngajar anak kecil. Nggak tahu kenapa. Istri itu yang bisa. Ya, tiap orang punya bakat masing-masing ya. Tiap orang punya bakat masing-masing. Jangan sampai kawan-kawan ini fokus pada sesuatu yang bukan bakat antum. Misalnya antum bukan bakat di dalam masalah apa ya? Fikih, jangan dilanjut. Bukan bakat di dalam masalah qiraat, jangan dilanjut. Cari bidang ilmu atau fan ilmu yang sekiranya antum ini punya feel di sana. Karena kalau misalnya antum paksakan, antum akan menghabiskan waktu antum bertahun-tahun. Gitu ya. Contohnya gini, mohon maaf. Ada orang yang suaranya mungkin tidak begitu bagus. Ya. Tapi dia memiliki keinginan kuat untuk belajar qiraat atau tajwid. Hingga akhirnya dia ikat kepala dia dengan sebuah tali dan dia berlatih siang dan malam. Kuncinya satu, dia punya minat di situ. Dia punya feel di situ. Dan ketika dia itu belajar tajwid, dia itu merasakan sebuah kesenangan sendiri. Lanjutin. Ya kok antum nggak punya minat, tapi menurut antum ini penting, cari alasan supaya antum punya niat untuk belajar ilmu ini. Ya kalau nggak ada niat, coba antum belajar di fan ilmu yang lainnya, barangkali bakat antum di situ. Terus satu hal, masalah tajwid ini semuanya harus bisa. Tajwid, nahwu, sorof harus bisa semuanya. Nggak bisa. Antum mau belajar fan ilmu sama apapun itu, kalau nggak menguasai tiga ini ya nggak bisa. Atau mau menguasai mustalahul hadis, orang bedain antara dot sama dha aja nggak bisa. Gimana ceritanya? Gitu ya. Makanya tajwid ini mengucapkan hurufnya dengan benar. Nahwu itu membaca dengan benar, memahami dengan benar. Nahwu sama sorof. Balaghah ketika kita ingin menyampaikan pada waktu yang tepat dengan omongan yang tepat. Itu balaghah. Kepastian ada di 3-4 ilmu ini. Tajwid, nahwu, sorof sama balaghah. Nanti ada yang menambahin mantik ya supaya nggak salah pikir. Tapi 3 inilah minimal. Kalau antum 3 ini nggak punya minat, mau nggak mau antum harus cari alasan supaya antum menyukainya. Karena nggak bisa. Nggak bisa antum jadi seorang ulama, seorang alim tapi nggak mau belajar 3 ilmu ini nggak bisa. Yakin nggak bisa. Hanya sekedar sebatas motivator biasa aja. Ya. Baik. Bukannya kita meremehkan motivator, cuman nakis. Antum akan diminta pertanggungjawaban apa yang antum sampaikan. Dan kadang antum akan diustadkan. Meskipun realitanya antum motivator, antum akan diustadkan oleh masyarakat. Dan akhirnya masyarakat anggap antum itu tahu segalanya dalam masalah ilmu. Ini kan jadi berabe kan. Makanya harus belajar terus. Apalagi sekarang udah enak, udah ada Zoom class, mahat online udah banyak gitu ya. Jadi dimaksimalkan.
Oke, lanjut. Saya mau tanya nih. Di sini kawan-kawan kita udah selesai tufah nih kemarin. Ini lanjut ke hafal. Kira-kira antum punya minat nggak belajar tajwid ini? Punya nggak? Punya ya. Baik. Kalau nggak ada minat, minta. Udah minta, paksa. Insya Allah kalau udah terpaksa, lama-lama dipaksa, insya Allah lama-lamaan akan muncul sebuah perasaan terbiasa hingga akhirnya akan muncul perasaan cinta. Bait ke-39. Qala rahimahullah taala hurufuhu adapun huruf-huruf yamat. Salah satu itu ada 3. Di atasnya huruf kasih mim karena dia jadi mubtada. Salah satu dikasih kha karena dia menjadi khobar. Apa itu khobar? Yang cocok dengan kata adalah atau itu. Hurufu adapun huruf-huruf yamat adalah salah satu 3. Fa'iha, fa maka aiha. Ai hafalkanlah ha. Dia. Ha kembali pada salah satu. Huruf-hurufnya 3 maka hafalkanlah ketika huruf tersebut. Min dari lafzi lafaz. Wayin baca. Wawu alif dan juga ya. Wahya yaitu fi terkumpul pada nuhiha baca. Baik. Wal kasru dan ada pun kasrah qabla ya ketika terletak sebelum ya. Wa qabla wawi dan sebelum wawi. Dhammun aslinya ya atau ad-dhammu. Dhammah. Syartun adalah syarat. Jadi syaratnya adalah ketika kasrah bertemu dengan ya sukun. Ini enggak ada sakinah, ada alnya. Ini maksudnya al tadi. Ketika kasrah ketemu ya apa? Di dalam benak kita udah paham. Ya apa? Ya harokat atau sukun? Sukun. Nah, fungsinya alif lam kayak gini. Bil ahdi dzihni. Intinya untuk mengeluarkan sesuatu yang sudah ada dalam pemahaman. Oke, syartun itu adalah sebuah syarat. Syaratnya apa? Syaratnya mat itu aktif. Kasrah ketemu ya sukun, wawu ketemu dhammah ketemu wawu sukun. Wa fathun dan ada pun fathah. Qabla alifin, aslinya qabla alifin. Ini kan dharat syair, qabla alfin. Ketika terletak sebelum alif, yultazam, maka diwajibkan. Itu antum yultazam atau multazimun? Multazam. Yultazam. Multazam ya. Sama ya. Ya enggak apa, sama semua. Dikasih tanda yultazam. Emang ada di naskah, di wal naskah ini mungkin antum pakai itu juga. Multazamun. Sama-sama ya, diwajibkan. Apa yang diwajibkan nih? Matnya. Dijelaskan lah. Ayat itu wa huruful maddil far'i wa hurufu dan huruf-huruf al maddil far'i, mad far'i salah satu ada 3. Saya masih bingung kenapa di sini sebutnya hurufnya mad far'i ya. Padahal ini kan huruf mad secara umum. Ya. Nah. Salah satu ada 3. Ya jama'uha, mengumpulkannya ketiga huruf tadi. Apa? Lafzu wayin, lafaz wayin. Ada 3 ya, wawu alif dan juga ya. Wahiyah yaitu al-wawu huruf wawu, al-madmumu yang didomahkan. Apanya? Ma qablaha, huruf yang sebelumnya. Ma qablaha, yang sebelumnya. Ya kasih aja kata dalam kata kurung huruf yang sebelumnya. Ini wawu yang didomahkan huruf sebelumnya. Wal ya'u dan huruf ya
al-maksuru yang dikasrohkan ma qablaha huruf yang sebelumnya. Contoh alladzin, baca. Ini contohnya kasrah ketemu ya sukun ya. Amanu. Itu ada domah ketemu waw. Wow. Nah ini juga menjadikan semuanya bingung ya. Amanu ini kan nggak ada sukun setelahnya dan nggak ada hamzah ya. Tapi jadi contohnya mad far'i. Padahal mad far'i tadi kan disebutkan musannif tergantung atas sebab hamzah atau sukun. Walau alam, tapi mungkin karena saya sendiri yang belum memahami ya. Itu kenapa kok di sini huruf yamat itu ada 3 mad far'i. Di tempat antum juga sama. Huruful maddil far'i. Iya. Ya. Wal alifu dan adapun alif. Wala yakunu tidak akan pernah ada. Enggak pernah ada apanya. Ma qablaha, huruf sebelumnya. Ila kecuali maftuhan fathah. Jadi alif fathah semuanya tidak akan pernah ada kecuali sebelumnya itu fathah. Kalau ada alif sebelumnya bukan fathah atau sukun, dalam contoh amanu itu ada alif ya. Di terakhirnya ada alif enggak amanu? Halo, ada alif enggak? Ada. Alifnya ini bukan alif huruf mad, tapi ini alif fariqah. Sebagai tanda bahwasanya dia ini fi'il dia ini pelakunya ini jamak. Ya, pelakunya jamak. Pelakunya banyak orang. Amanu mereka laki-laki banyak beriman. Baik. Makanya alif berharokat itu bukan alif, itu adalah tanda bagi hamzah. Emang di zamannya Rasulullah nggak ada tanda hamzah, nggak ada. Kadang ditulis dengan alif, kadang ditulis dengan wawu, kadang ditulis dengan ya, kadang nggak ditulis. Itulah hamzah. Kalau tanwin mah nggak ditulis semuanya. Tandanya baru ditulis ya sekarang ini. Baik, nahwu contoh alfa baca. Oke. Waya yaitu ketiga huruf tadi majmu'atun terkumpulkan. Bisyurutiha dengan syarat-syaratnya fi qaulihi ta'ala pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ketiga huruf ini dengan syarat-syaratnya terkumpul dalam satu lafaz. Ini ya. Di surat Hud ayat 49. Nuhiha baca. Nu doma ketemu wawu, hi kasar ketemu ya, ha fathah ketemu alif. Wa summiya dan dinamakan apa ketiga huruf tadi? Huruf maddin, huruf mad. Ada huruf mad. Huruf maddin dikasih maf'ul bih, mim fa di atasnya jadi objek. Dan dinamakan apa ketiga huruf tadi? Huruf maddin akan nama huruf mad. Limtidadi sauti li karena imtidadi panjangnya as-sauti suara. Inda ketika an-nutqi biya mengucapkannya. Untuk kita mau lebih bagus kan? Inda ketika an-nutqi pengucapan bi terhadap ha-nya. Ha kembali pada 3 huruf mad. Imtidatan pemanjangan ya. Maka dikasih namanya huruf mad panjang. Kalau mau diterjemahkan ya huruf panjang. Mad itu panjang. Oke. Wa alfin dan lafaz alfin fin nazmi di dalam nazam bisukunil lami dengan mensukunkan lam li karena atau untuk ad-darurah darurat. Aslinya alifin ya.
Kalau kita kasih alifin kan bingung. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alifi yultazam. Kan agak ganteng. Enggak nyaman dengerinnya. Baik, pas satu. Qala rahimahullah taala walinu atau walainu. Teman-teman apa? Walina. Dina ya. Gantiin dhammah. Walinu. Jadi mutada ya. Adapun lin minha dari sebagian ketiga huruf tadi. Kembali pada salah satunya. Nah, huruf lin itu sebagian daripada 3 huruf mat. Ini apa? Al-ya wal wawu. Tapi di sini karena syair ya. Al-ya wa wawun. Ini huruf ya dan huruf wawu. Alif bukan huruf lin, makanya dikasih minha sebagian daripada 3 huruf mat, sebagiannya aja. Ini huruf ya dan juga huruf wawu saja yang menjadi huruf lin. Sukina disukunkan, yang disukunkan. Apa keduanya? Ini wawu dan juga ya-nya. In jika infitahun fathah atau berharakat fathah. Qabla kullin sebelum keduanya. Sebelum masing-masing keduanya. Wa'dina telah diketahui. Alifnya alif itlaq. Ya, untuk memanjangkan syair aja. Al-lainu atau al-linu bi fathil lami dengan memfathahkan lam. Di situ apa? Dengan bi fathil lami juga. Ya. In jika lam tidak yudhof, diidhofahkan atau disandarkan. Kama huna sebagaimana di sini. Ada di sini? Ada. Ilam yudhof kama huna. Iya ada. Harusnya berarti walainu ya. Walainu harusnya. Wa bikasriha dan dengan mengkasrohkannya, yakni mengkasrohkan lamnya. In udhifa, in jika udhifa diidhofahkan. Apa itu idhofah penyandaran? Kayak huruful lin itu diidhofahkan. Atau maddul lin, bukan maddul lain, tapi maddul lin. Ketika berdiri sendiri al-lain. Al-lain. Itu kalau berdiri sendiri. Ini kan berdiri sendiri. Ai yaitu wa huruful lini. Nah, ini baru. Huruf-huruf lin isnani itu ada 2. Minas salasati dari 3 huruf al-mutaqaddimati yang telah berlalu. Penjelasannya ya. Apa aja? Wa yin, wawu, alif dan juga ya seperti itu. Waya yaitu al-ya'u wal wawu, huruf ya dan juga huruf wawu saja. Wa yushtaratu dan disyaratkan. Apa? Sukunuha, sukunuhuma, sukunnya keduanya, ini wawu dan juga ya. Selesai enggak ya? Kok mata ana udah 5 watt ini. Aduh. Dan disyaratkan apa? Sukunnya keduanya. Wal fitahun dan fathahnya
Ma qablahuma, huruf sebelum ya sukun dan wawu sukun. Nahu contohnya. Bait 1 2 3. Baitin, bait itulah namanya lin, pengayun. Khauf, khauf. Oke. Sumia dinamakan keduanya bidzalika dengan hal tersebut, ya dinamakan matlin. Kenapa? Huruf lin kenapa dinamakan huruf lin? Li'annahuma karena keduanya ya ini huruf dan juga huruf ya ini yakhrujani keluar filinin dengan lembut. Au ya enggak? Wa adami kulfatin dan tidak adanya beban. Au enggak ada beban. Fa'in maka jika taharrokata berharokat wawu dan juga ya-nya. Falaisata maka keduanya bukanlah biharfailini biharfai sukun ya biharfailinin. Falaisata maka keduanya bukanlah biharfailinin dua huruf lin. Wala maddin dan bukan huruf mad. Di tempat antum kebalik ya. Harfai bukan harfi, harfai. Harusnya harfai. Karena harusnya itu kan biharfaini. Diidhofakan ke linin jadinya biharfai, dunia hilang. Kayak kitabun. Diidhofakan ke Muhammad, kitabnya Muhammad. Atau disandarkan ya gitu Pak. Kitabun jadi kitabu Muhammadin nun sukunnya atau tanwinnya hilang. Soal dengan ini biharfai ini disandarkan pada linin maka nunnya hilang. Oke. Walamatin tidak pula namanya huruf mad. Fa'ulima maka diketahui apa? Annal ya'a wal wawa bahwa saya huruf ya dan juga huruf wawu lahuma bagi keduanya itu salah satu ahwalin ada 3 keadaan. Pertama maddun sebagai huruf mad. Yang kedua sebagai huruf lin. Ya. Maka sifat lin itu muncul ketika in jika sukina disukunkan. Apa keduanya? Wawu dan juga ya-nya. Wan dhamma dan didomahkan ma qablal wawi huruf yang sebelum wawu. Wan kasara dan dikasrohkan apanya? Ma qablal ya'i huruf sebelum huruf ya. Maka dalam segi ketika aktif matnya maka sifatnya ya sukun dan wawu sukunnya aktiflah di situ sifatnya afwan. Sebab keadaannya adalah mat dan juga lin. Kenapa kok juga dianggap lin? Ya karena masuk pada definisi tadi lin itu adalah pengucapannya dengan lembut dan juga tidak ada beban. Kan sama-sama nggak ada beban. Sama khau itu juga nggak ada beban. Walinun faqat dan keadaannya lin saja. Itu in jika sukina disukunkan keduanya tadi. Wan fataha ma qablahuma wan fataha dan difathahkan ma huruf yang qablahuma sebelum keduanya.
Wala dan bukanlah sifatnya lin in jika taharrokata berharokat. Apa wawu dan juga ya. Jadi keadaannya itu ada tiga berwawu dan ya itu. Pertama keadaannya mat dan juga lin. Ini ketika aktif mat. Wawu ketemu sebelumnya itu doma, ya sukun sebelumnya kasrah. Maka keadaan di situ adalah mat dan juga lin. Terus keadaannya lin doang. Ini ketika ada fathah ketemu ya sukun atau wawu sukun. Nah, keadaannya itu bukan lin dan juga bukan mat. Itu ketika wawu dan juga ya-nya berharokat. Ini secara teori aja. Wamal alifu dan adapun alif, fala maka tidak takunu ada. Apa alifnya tadi? Illa kecuali harfa maddin walinin. Sebagai keadaannya itu sebagai huruf mad dan juga huruf lin. Kenapa? Ini lin secara ini ya, secara apa? Sifatnya tadi ya ini mengucapannya dengan lembut dan tidak ada bulu alam. Lianna dikarenakan alif la tataghayyara itu tidak akan berubah an sukuniha dari sukunnya alif. Jadi keadaan alif selalu sukun. Kalau ada alif yang berharokat maka bukan alif. Wala yataghayyaru dan tidak akan pernah berubah. Apanya? Ma qablaha huruf sebelumnya. Anil harokati dari harokat. Al-munajjalisati yang cocok laha baginya alif. Apa harokat yang cocok dengan alif? Ayo apa? Harokat fathah. Baik, assalamualaikum. Oh, jam 9 ya. Kok anak kok udah kau ya. Baik, siapa yang udah hafal tufah? Yang udah hafal tufah. Yang angkatan ini. Yang akhwat biasanya paling cepat. Ada yang akhwat? Belum ada? Enggak sama lu. Siapa? Enggak terus setoran sekarang. Yang udah hafal tapi belum lancar. Ayo, angkatan. Mana? Enggak ada. Ikhwan? Yang angkatan 5. Ada yang udah hafal belum? Akhwat? Siapa angkatan? Sakit? Hah? Sakit ya? Ya udah. Nah, insyaallah taala. Apa? Iya, didoain dah. Ya, semoga Allah beri kesembuhan ya. Itu diush. Ada amanah ya, jangan dipegang di sini, berat kalau sekolah gratis. Kayak Ustaz Ana itu beliau itu agak takut kalau ke Mesir. Malah agak ke Mesir, beliau kuliah di Al-Aghdab ya, Yaman. Tanya, kenapa Ustaz gak pakai beasiswa? Beliau takut nanti kalau nggak amanah. Karena kalau beasiswa itu kan pakai uang rakyat ya, ya enggak? Ya kan? Dan pasti ketika kuliah itu kita ini enggak 100% bisa fokus. Kalau bisa fokus berarti ulama beneran. Ya harapannya bisa sih, gitu kan. Tapi biasanya kadang kita ini futur. Kita di beasiswain harusnya kan ketika belajar kan istiqomah. Tapi kadang kita malas-malasan. Hingga akhirnya beliau takut kalau ketika malas itu nanti akan adanya penganggapan sebagai penyanyian amanah. Halo, ayo. Gitu ya. Juga antum di sini.
Juga ada di sini. Kalau kan di sini itu termasuk daun beasiswa yang dikasih oleh masyarakat atau donatur di pondok pesantren Ibadah Ruah Ibadah Rahman. Betul? Ya, gitu. Anu kan bisa duduk di sini fokus ngapal Al-Qur'an, makanan udah disediain, tempat tinggal sudah. Itu kan satunya daripada donasi yang diberikan oleh para donatur. Betul nggak? Nah, ada mana? Maka harapannya kawan-kawan ya dia valid lah ya. Kan dikit banget nih tufah. Masa kalah sama anak TPA? Ya. Biasanya rebutan loh. Mau setoran. Ini belum ada setoran. Anak juga ditanyain juga sama Wi Suryadi. Ada yang hafal belum? Gitu. Kalau anaknya sih nggak ada masalah gitu kan. Cuman kasihan antumnya udah di sini lama-lama masa belum hafal. Juli, Agustus, September, Oktober udah 4 bulan. 4 bulan masa 61 bait enggak? Baik. Ujian yang terakhir semana langsung loh ya. Nah, berarti harapannya Kamis bisa dimulai. Kamis bisa mulai. Entah nanti di sini atau di Darul Arqam. Ikhwan ada berapa kelompok? 4. Aku ada berapa kelompok? 7 atau 9? 8. 12 ya. Ayo. Nah, kita selesai itu aja. Atau sembari kita baca tufah, Fathul Atfal, kita ujian ya. Oke lah, besok ujian ya. Ya udah lusa aja. Silakan dipersiapkan lusa ujian. Nanti kayak angkatan kemarin, boleh 2 kelompok langsung atau 1 kelompok jam pagi lah ya. Jam 11 atau jam 10 bisa ke rumah. Rumah itu masa itu ke samping rumah, masjid samping rumah. Ya. Nanti ujian di sana. Ahmad dulu boleh, Ahmad dulu boleh. 2 langsung. 2 kelompok. Gimana? Ikhwan duluan. Ikhwan duluan. Ikhwan punya slogan juga, ladies first. Ya. Apa artinya? Ibu-ibu. Bapak duluan ya. Gimana? Ikhwan Ahmad. Ikhwan. Suara terbanyak itu. Baik. Ikhwan duluan ya. Lusa ke rumah. Kalau ikhwan ini pacak gale ya. 2 kelompok langsung, Bang. Ya. 2 kelompok, berarti 2 hari selesai. Yang akhwat kalau bisa ya 2 kelompok. Kalau perlu pakai 2 mobil enggak apa. Ya. Kalau perlu ya udah 1 mobil hitam tuh mau makan itu. Bisa ya? Coba selesai biar nanti bisa ke Jazari, selesai kita langsung ke Fasih. Gitu. Bentum. Lusa ya, lusa ujian. Nanti juaranya per kelompok. Kelompok terbaik nanti dibelikan kitab. Kitabnya enggak kitab murahan ya. Kitabnya yang bagus. Yang bagus lah ya. Nanti kitab kuning atau kitab yang terjemahan ya nanti kita tanyain yang menang. Bisa baca kitab apa enggak? Kalau enggak ya kita belikan yang terjemahan aja. Atau kita berikan kitab bahasa Arab ya, nahwu ya, atau sorofnya, kaidah-kaidahnya supaya benar-benar mau belajar. Uangnya ada, tinggal mengeluarinya.
Jadi hanya berkelompok. Akhwat ada 8 kelompok, berarti ada 2 kelompok yang menang. Ikhwan ada 4 kelompok, berarti hanya ada 1 kelompok ikhwan yang menang. Gitu ya. Silakan diusahakan ya, semua jadi juara yang terbaik. Siapa yang kira-kira? Apakah antum? Apakah Anda yang terbaik? Lanjut. Ahkamul maddi ma'al hamzi. Di tempat antum mah ahkamul mad aja ya? Oh, ma'al hamzi juga. Amal hamzah. Oh, nah, ma'al hamzati. Harusnya ma'al hamzi ya. Tapi ya udah kalau ada tak marbutohnya. Qala rahimahullah ta'ala, ahkamul maddi, hukum-hukum mad ma'al hamzi ketika bersama hamzah. Jadi ketika bertemu sebab pertama. Kan tergantung dari 2 sebab ya, hamzah atau sukun ya. Ini ketika ketemu hamzah atau ketemu sukun. Nah, kita jelaskan yang pertama, hukum mad ketika ketemu hamzah. Lil maddi bagi mad, ahkamun salah satu, ada hukum yang 3. Lil maddi dikasih kha di atasnya jadi khobar muqaddam. Ahkamun jadi dikasih mim di atasnya jadi mubtada muakhar. Salah satu dikasih nun di atasnya jadi sifatnya ahkamun. Yani kalau kita mau rapikan ahkamun salah satu, adapun hukum yang 3 itu lil maddi bagi huruf mad atau bagi mad. Tadum tetap. Yang tetap. Wahia yaitu di situ wahya ya, nazam wahya disebutkan ya, biasa darurat syair. Al wujubu wajib, wal jawazu jaiz, wal luzumu la lazim. Ada 3. Apa wajib? Jadi kadarnya itu pasti lebih dari kadar tabi'i. Berapa kadar tabi'i? 2 rakaat. Kalau wajib pasti kadarnya lebih dari 2 rakaat. Menurut semua ulama qiraat. Tapi mereka semua berbeda-beda berapa sih panjangnya. Gitu ya. Kalau ada nafas berapa mat wajib? 4 atau 5 harokat. Nah, mat jaiz. Nah, jaiz ini hukumnya apa? Bisa dibaca qasar atau kadar tabi'i 2 rakaat, atau bisa dibaca lebih dari itu atau kadar mat. Nah, itu aja jaiz. Sehingga kalau misalnya dia boleh dibaca mat atau boleh dibaca qasar, ya berarti di antara seluruh ulama qiraat dari qiraat asyrah baik yang sughra atau yang kubra, mereka berbeda-beda panjangnya berapa. Menurut riwayat ini berapa mat jaiz itu, menurut riwayat itu berapa mat jaiz itu, gitu ya. Kalau kita di thariqahnya Syatibiyah 4 atau 5 rakaat. Tapi kalau di thariqahnya Thayyibah, mat jaiz itu 2 rakaat. Baik, kalau misalnya pernah dengar bacanya Syekh Sudais, biasanya mat jaiznya itu 2 harakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kan gitu ya. Walladzina yu'minuna Walladzina yu'minuna bimaun itu thariqahnya Thayyibah, juga Syatibiyah. Kita sering kita baca yang Syatibiyah. Baik. Kalau yang lazim, maka semua ulama qiraat sepakat hukumnya 6 harokat. Jadi ini bukan wajib, jaiz atau lazim dalam kategori 5 hukum mukallaf. 5 hukum taklifi apa aja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Betul? Itu 5 hukum taklifi. Hafal enggak apa aja? Makruh, haram. Makruh itu apa? Dilakukan tidak berbuat dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau sunnah kebalikannya. Kalau wajib, oke. Kalau haram,
Nah, menikah hukumnya apa? Wajib. Tergantung ya. Di kitab Umdatus Salik ya. Umdatus Salik ini kitab fikih Syafi'i ya. Kelasnya pertengahan. Nah, di sana disebutkan di dalam awal-awal kitab nikah, di awal-awal kitab nikah, maka hukum nikah ini bisa jadi wajib, ya, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, ya, tergantung keadaannya. Kalau orangnya ini bukan ahli ibadah, bukan penuntut ilmu, syahwatnya udah bergejolak, dia punya harta, punya kerjaan, dan mampu, akalnya itu sehat, ya dia diharuskan menikah. Tapi kalau dia ini orangnya ahli ibadah atau penuntut ilmu, ya penuntut ilmu, tapi dia nggak punya biaya yang cukup untuk menikahnya, maka ya lebih diutamakan untuk menjomblo dulu. Ya, jadi kalau di sini sebagai penuntut ilmu, belum ada kerjaan, belum ada maisha, kerja dulu. Oke, bro. Nah, kerja itu ya nggak harus jadi mekanik, ya, apalagi di tambang, nggak harus kayak gitu. Kerja bisa jualan parfum, bisa jualan, anak nggak iklan ya. Oke. Emang antum tahu kalau aneh jualan parfum? Berarti kabarnya udah nyebar di sini luas nih. Jangan-jangan aku sering kamu omongin di sini. Nah, oke. Atau jualan mie tek-tek, atau jualan bala-bala. Tahu bala-bala? Enggak tahu. Bakwan bala-bala itu. Iya kan? Ada orang Sunda sini? Ada? Iya. Saya biasanya itu aja. Oke. Kumaha damang, kumaha damang. Kumaha damang artinya apa sih? Hah? Oh gimana, baik? Oh gitu. Kumaha damang. Itu kalau di Jawa Barat halus. Kalau di daerah kami kalau udah akrab tuh wah kasar banget ya gitu. Kasar gitu. Baru ketemu tuh lama kawan gak ketemuan, kasar ngomongnya itu. Woi si urip woi gitu kan. Tahu nggak artinya apa? Woi masih di pangmu gitu kan. Iya, cowok sama cowok tuh nggak semuanya tapi ya kayak gitulah, cowok tuh kayak gitu. Tapi aslinya dalam hatinya itu sayang. Kalau sudah sampai taraf itu berarti udah akrab banget. Tapi itu nggak bagus ya. Tapi kalau cewek ya, gitu ceng gitu kan. Padahal dalamnya, kenapa dia? Jangan kayak gitu ya. Senakal-nakalnya kawan antum, sejengkel-jengkelnya kawan antum, itu masih umatnya Muhammad SAW. Intinya itu aja. Lanjut. Jadi hukumnya nikah tadi ya, jelasin. Tergantung. Tinggal antum yang mana? Mas saya udah memuncak. Punya uang? Enggak. Jangan dulu. Puasa. Kalau nekat, minta uang ibunya, bapaknya. Tanggung jawab orang tua tuh. Makanya normalnya itu udah balik tuh ya bisa nyari uang sendiri. Tadi siang saya ngomong sama Abdullah. Jadi nanti kalau udah balik nanti tak suruh kerja. Sama istri nanti suruh ikut Mas Jepri. Mas Jepri itu kontraktor ya. Dia bikin-bikin rumah gitu. Ya, gak apa-apa. Lagi pula juga homeschooling juga kan. Biar tahu susahnya nyari uang. Gak susah sih, orang udah dijamin sama Allah. Yang susah itu apa? Menaklukkan hatimu. Lanjut. Fawajibun, maka wajib, dianggap wajib. Hukumnya wajib. Ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib.
ketika waktu sudah menunjukkan matahari sudah tergelincir ke arah barat sedikit saja, maka itu waktu zawal. Ketika keadaan matahari sudah tergelincir sedikit waktu terbenamnya, maka hukumnya wajib sholat zuhur. Di dalam riwayat Hawas, thariqahnya Syadibiyah, ketika jika jaa datang apa? Hamzah ba'da maddin setelah huruf mad, fi kilmatin di dalam satu kata, fawajibun maka wajib hukumnya. Jadi di dalam riwayat Hawas, riwayat Syadibiyah, ketika ada hamzah terletak setelah huruf mad di dalam satu kata, maka hukumnya adalah wajib. Wajib tadi apa istilahnya? Seluruh ulama qiraat bersepakat kalau panjangnya lebih dari 2 harokat. Cuman berbeda-beda panjangnya berapa masing-masing qiraat. Kalau di dalam bacaan kita berapa? 4 atau 5 harokat. Waza dan ini atau itu bimuttasil yu'ad. Aslinya yu'addu dianggap atau disebut bimuttasil dengan nama muttasil. Jadi muttasil di dalam riwayat Hawas, thariqah Syatibiyah itu hukumnya wajib. Gitu. Ya. Nah, yang lain juga sama nanti. Jadi muttasil itu keadaannya, wajib itu hukumnya. Maka ada yang mengatakan, oh namanya harusnya itu muttasil yang wajib dong. Gitu kan ada. Kalau saya sendiri yang mudah aja lah ya, yang menggampangkan para penuntut ilmu. Lagi pula ini kan untuk pemula ya. Ya udah, di tempat kita masyhurnya apa? Mat wajib muttasil. Ya udah mat wajib muttasil aja. Kayak alif lam itu, ya udah alif lam qamariyah gitu, alif lam syamsiyah. Enggak ya benar lam qamariyah atau lam syamsiyah, ditumpahkan kayak gitu. Wala malula, lam yang pertama. Bukan alif lam yang pertama, tapi lam yang pertama. Qamariyah. Yang kedua syamsiyah. Berarti kan ini kan harusnya namanya lam syamsiyah atau lam qamariyah. Tapi kan itu kan membingungkan. Ya enggak? Di tempat kita masyhurnya iklab, ya udah sebut aja iklab. Gitu kan. Mudahkanlah setiap orang ya. Gitu. Jangan sampai seorang itu kesulitan dikarenakan istilah-istilah baru. Tapi malah dia lupa esensinya. Esensinya adalah dia bisa baca Al-Quran yang bagus. Tapi gara-gara Anda memberikan istilah-istilah yang keren-keren, tapi dia nggak paham. Padahal ada istilah yang lain yang dia paham. Malah akhirnya apa? Dia lupa esensinya. Maka itu nggak bagus. Seorang guru yang baik itu bisa menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh para muridnya. Makanya itulah salah satu fungsi guru. Kalau fungsi guru malah memperumit, yaitu jangan kurang baik gitu. Ya ada keberkahan di dalam majelis itu. Tapi satu fungsi guru kan menyimpelkan atau menyederhanakan bahasa yang ada di dalam kitab. Murid bisa baca buku enggak? Murid bisa baca buku sendiri enggak? Bisa kan? Terus kenapa harus ada guru? Karena salah satu tugas guru adalah menyederhanakan penjelasan, mendekatkan pemahaman. Gitu. Jangan guru, penulis pun juga seperti itu. Baik. Lanjut. I'lam, ketahuilah. Annal madda bahwasanya mad mal hamzi ketika bertemu dengan hamzah munqasimun itu terbagi. Di atasnya munqasimun dikasih huruf kha dari khabar. Ala atas atau menjadi salah satu aqsamin 3 jenis.
Al-awwalu yang pertama, ayat taqaddama didahului, awan didahului lagi. Yang ada di depan harfu maddi apa? Huruf mad, wal lin dan huruf lin. Jadi yang ada di awal itu adalah huruf mad dan juga huruf lin atau huruf lin. Terus apa? Wayati dan datang. Apa yang datang? Al-hamzu, hamzah. Makanya judulnya di sini kan ahkamul maddi ma'al hamzi, bukan hamzati. Karena sejak tadi penulis menggunakan lafaz hamzun atau hamz, bukan hamzah. Datang huruf hamzah ba'dahu setelah huruf mad atau huruf lin. Fikil matil lati, di dalam kalimat allati yang huwa fiha. Huwa huruf mad itu fiha di dalamnya kalimat. Jadi di dalam satu kata itu ya. Kalimah itu kan kata. Kalau dalam bahasa Arab kalau disebutkan satu kata kalimah itu kitabun, al-kitabu itu maka sudah menggandung jumlahnya berapa. Kalau tidak ada penjelasan jumlahnya berapa, berarti itu jumlahnya satu. Masjidun, satu masjid. Rajulun, satu laki. Muhammadun, satu Muhammad. Gitu. Faham tuh? Nah. Coba. Minum. Enggak. Baik. Nahu contohnya. Ja 1 2 3. Ini naber ya. Karena ada hamzah yang di wakaf. Sebelumnya mat. Sya asu si. Oke, udah itu dia. Itu contohnya ya. Contoh kata. Ja'a datang. Sya'a berkehendak. Su keburu kan. Fahadha maka adapun ini yajibu wajib syara'an secara syar'i. Apa? Madduhu memanjangkannya. Wa yuqalu lahu dan dikatakan pula lahu baginya mat ini yang ketemu hamzah dalam satu kata. Itu namanya apa? Maddun muttasilun. Mad yang muttasil, mad yang terhubung. Di atasnya maddun dikasih nun fa menjadi naibul fa'ilnya yuqalu. Litisali karena ittisalil hamzi, bersambungnya hamzah. Biharfil maddi dengan huruf mad. Fitil kal kalimah di dalam kata tersebut. Walahu dan pada hal tersebut mahallu ittifaqin. Mahallu adalah keadaan ittifaqin yang disepakati. Bahwa yaitu ittifaqul qurra'i, bersepakatnya seluruh ulama qiraat ala atas i'tibari pengaruhnya asaril hamzati, jejak hamzahnya. Jadi para ulama qiraat bersepakat akan adanya pengaruh yang disebabkan oleh hamzah. Min yakni ziyadatil maddi, penambahan
atau penambahan suara matnya. Jadi walahu dan ada baginya mat itu mahallu tifaqin, ada keadaannya disepakati, wa mahallu ikhtilafin dan ada keadaan yang diperselisihkan. Wa huwa yaitu tafawutuhum, berbeda-bedanya mereka para ulama qiraat ya, fi ziyadah, dalam tambahannya. Apakah tambahannya jadi 3 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat atau 6 harokat gitu. Itu untuk mad wajib. Sepakatnya semua orang-orang qiraat sepakat kalau panjangnya lebih dari 2 harokat. Perbedaannya apa ya? Mereka berbeda-beda, kadarnya berapa sih itu maksudnya. Fal maddu, maka ada mad fi di dalam mad wajib ini, mad mutasil ini, inda Abi Amrin, menurut Imam Abu Amr, wa qalun, dan Imam Qalun, wa Ibnu Katsirin dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bukan Ibnu Katsir sahibnya tafsir Ibnu Katsir ya, bukan. Ibnu Katsir sahib atau penulisnya tafsir Ibnu Katsir itu gurunya Imam Jazari, namanya Ismail bin Katsir. Sedangkan Ibnu Katsir yang di sini adalah salah satu ulama qiraat dari qiraat asyrah ya, baik sukra ataupun kubra. Miqdaru alfin wa nisfin, dengan kadar 1 alif dan setengah. Ini 3 harokat. Menurut Imam Abu Amr, Qalun dan juga Ibnu Katsir. Waqilah dan juga ada yang mengatakan warubain 1/4. Jadi ada yang mengatakan ya cuma 2,5 harokat aja. Gitu. Kalau ada qil itu pendapat yang lemah biasanya, tapi enggak semuanya. Wa inda Ibnu Amir, dan menurut Ibnu Amir dari Abu Amr, ini Ibnu Amir, ya ini Imam Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim bin Rabi'ah al-Yahsabi al-Syami, hadul a'immati sab'ah, satu ulama imam di qiraat sab'ah. Ulama qiraat Ibnu Amir, dan perawinya itu ada 2 ya, Ahwan. Dan wa kana imamu ahli Syami ashharu min man akhadha al-qira'ata anhu Hisyamun wa Ibnu Dakwan. Dan salah satu ulama qiraat yang mengambil qiraat dari Imam Ibnu Amir ini adalah Imam Hisyam dan juga Ibnu Dakwan. Jika kalian ingin tahu biografi para qurra sejak zaman dulu sampai di zamannya Imam Ibnu Jazari, bisa baca Ghayat Nihayah. Tapi sebelum baca itu lebih baik kawan-kawan hafalin dulu 30 juz, belajar qiraat sab'ah dulu, baru tambah 3-nya, belajar qiraat sab'ah, mata syatibi ya, 1000 bait lebih. Terus setelah selesai bisa paham, bisa mempraktekannya qiraat sab'ahnya, baru lanjut ke matan Ad-Durrah atau Durrah Mudiyah. Dikit aja baitnya. Kalau salah 100-an berapa atau 200-an lupa. Karangannya Ibnu Jazari. Setelah selesai itu tambah 3, 10 ya. Itulah qiraat asyrah sughra. Habis itu belajar Thayyibatun Asyar. 1000 bait lebih juga. Penulisnya Imam Ibnu Jazari. Itu langsung 10 qiraat. Itu 10 qiraat yang di Thayyibah itu namanya qiraat asyrah kubra. Gitu. Itu disarikan dari kitab beliau An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Ya. Baik. Yang penting beli dulu. Kalau punya uang beli buku. Enggak tahu kapan bacanya. Insyaallah aku baca.
Banyak kitab anak beli dulu banget. Ya cuma pengen beli aja, penasaran aja. Tahu judul buku itu tak beli gitu. Kebaca-bacanya baru-baru sekarang gitu. Itu sering. Jadi nggak ada ruginya kan beli buku. Investasi yang terbaik adalah membeli kitab. Jangan sampai kawan-kawan punya kelebihan rezeki tapi nggak mau beli kitab. Harus nabung ya. Nabung. Kalau dikasih uang saku jangan buat jajan. Dikasih uang saku ibunya langsung, yuk beli mie ayam, beli bakso. Ya habis. Tahu nggak? Makan nasi sama makan bakso, sama-sama kenyang nggak? Sama kenyang nggak? Sama-sama kenyang. Sama-sama jadi daging, sama-sama jadi daging. Yang beda apa ya? Lemaknya ya, rasanya. Yang mengaruhi rasa itu apa? Yang paling mengaruhi rasa itu jadi enak itu apa? Apa bumbunya? Atau jenis makanannya? Betul? Jawab dong. Betul enggak? Menurut saya yang paling mengaruhi rasa itu adalah laparnya. Iya ya. Semua makan itu kan jadi enak kalau sudah lapar. Apalagi orang yang lapar, makanannya enak. Tapi justru malah nggak bisa menikmati enaknya makanan. Karena yang dia pikirin adalah mengenyangkan, betul nggak? Makanya penduduk surga itu keadaannya nggak lapar dan juga nggak kenyang. Sehingga dia bisa benar-benar menikmati maksimal makanan itu. Dan nggak ada kalau orang penduduk surga itu kewarakan itu kan atau kenyangan nggak ada. Makanannya jadi parfum, keringatnya jadi parfum, wangi. Nggak ada kotorannya. Nggak ada bidadari itu punya kotoran mata gitu kan, ingus, gatik. Mohon maaf ya, bulu keteknya bau itu nggak ada. Di surga itu nggak ada kayak gitu, bersih semuanya. Ya, mau kayak gitu? Saya juga mau. Makanya kita ini ketika belajar kayak gini diniatkan untuk Allah. Jangan sampai mengharapkan dunia. Nanti kalau udah selesai, anak pengen ngajarin antum. Ya ada proyek ini tugas akhir di Ma'had. Mohon doanya juga. Disuruh ngumpulin 40 hadis. Terserah temanya apa. Anak ambil tema tajwid ya. Jadi kawan-kawan ada yang ambil tema parenting, tema adab baca Quran, atau tema akhlak, terus tema-tema yang lainnya. Jadi disuruh cari di kitab hadis yang ada di muka bumi gitu kan. Sebenarnya 50 lah, terserah. Gitu kan. Nanti dicek takhrid hadisnya, dicari hadisnya sumbernya mana aja, terus dicari ini statusnya hadisnya apa. Kalau hasan kenapa? Kalau sahih itu kenapa? Kalau dhaif kenapa? Kalau dhaif dia bisa diamalkan enggak? Parah enggak dhaifnya? Terus setelah itu suruh jelasin lafaz-lafaz yang asing sama mensyarahnya. Nah, proyek yang Anda ambil akhirnya Anda milih hadis-hadis yang berkenaan dengan tajwid dan qiraat. Ya alhamdulillah ada ketemu ya, ada 42. Sebenarnya ada 43 sih, cuman karena biar sama kayak arba'innya Imam Nawawi 42 aja. Itu dimulai dari pembahasan niatnya dulu yang ikhlas sampai pembahasan asar atau bekas-bekas kabar mengenai kenapa sih kok kita harus baca tajwid. Emangnya Rasulullah SAW itu baca dengan mat mar'i gitu, baca dengan lebih dari 2 rakaat, itu ada. Emangnya Rasulullah SAW pernah membaca mat itu lebih dari kadar aslinya? Ada. Emangnya Rasulullah SAW itu bacanya dengan tartil? Ada. Emangnya Rasulullah SAW itu ketika imam bacanya indah? Ada juga. Gitu ya. Terus gimana sih caranya awalnya itu talaki itu? Ada juga. Gitu ya. Terus apakah kita itu harus hati-hati sampai-sampai tidak boleh mengucapin berudal diganti zal atau sebaliknya? Ada. Ya alhamdulillah ketemu ya. Tapi di situ kita ketemu hadis yang cukup ngeri. Ya, ini ada suatu kaum yang dia ini mengatakan nanti di akhir zaman. Nah, walau apakah di zaman ini saya nggak tahu.
Dia mengatakan saya yang paling akro, saya yang paling pintar baca Al-Quran. Gitu. Dia mengatakan saya yang paling pintar baca Al-Quran. Tapi pada akhirnya endingnya kata Rasulullah SAW itu apa? Mereka itu adalah bahan bakar yang neraka. Dan Rasulullah SAW bersabda, tapi hadis ini enggak saya maksudkan ke 42 hadis tadi karena takutnya nanti malah kalau misalnya cuma baca tidak ada penjelasan, orang malah salah paham takutnya. Ya ini apa? Kebanyakan munafik dari kalangan umatku itu adalah para qori ya. Ini hadisnya enggak doif ya, bukan doif hadisnya. Kalau apakah sahih atau hasan. Tapi hadisnya bisa dijadikan hujah. Ini kata Rasulullah SAW, inna aktsara munafiqi ummati qurra'uha. Atau kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya kebanyakan munafik di kalangan umatku adalah para qori'nya. Hati-hati. Tapi di awalnya kita beritahu fadilah-fadilahnya ya. Yang mendapatkan mahkota untuk orang tuanya, ya enggak? Terus dia ini menjadi orang yang terbaik, satu hurufnya sebelum kebaikan, itu tetap kita sampaikan di awal-awal. Nah, intinya kalau semuanya kalau pengen masuk surga dengan Al-Quran, antum jaga niatnya. Mungkin saat ini antum belum menghadapi itu ya, pas itu mungkin belum menghadapi. Tapi kemungkinan antum akan menghadapi itu. Di mana ketika kawan-kawan punya Al-Quran akan diuji itu. Kira-kira niatnya benar apa enggak? Apakah dengan Al-Quran itu akan memperkaya diri antum sendiri, ataukah untuk memperoleh ketenaran, ataukah memang untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalnya niat antum untuk Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya cara yang paling mudah untuk mendeteksinya satu. Menurut anak ya. Antum enggak akan pengaruh ketika antum diremehkan. Ini penyakitnya dai kayak gini satunya. Dai ini. Banyak dai itu susah, paling susah diberitahu. Paling susah dinasihati. Paling mudah tersinggung, paling mudah nilai-nilai orang. Kumpul. Susah dinasihati. Susah menerima kebenaran. Suka nilai-nilai orang, mudah tersinggung. Muara daripada 4 sifat yang buruk tadi adalah apa? Niat dia yang salah. Entah niatnya salahnya mulai ketika dia ngajar ataukah ketika dia masih belajar. Ingat, malaikat saja nggak tahu loh masalah niat ini. Takutnya kita juga nggak sadar. Maka salah satu hal di mana niat kita ikhlas nggak akan ada ngaruhnya ketika antum diremehkan. Ketika antum tidak dianggap ustadz, tidak dianggap ustazah. Nah, kalau misalnya ini kita udah masyhur nih, sering dipanggil ustadz, ya apalagi ustadz tajwid, ustadz qiraat, tiba-tiba kita dipanggil orang dengan nama kita langsung, tersinggung, istighfar tuh. Takutnya ada benih-benih kita ini mengharapkan pandangan manusia itu. Kalau kita ikhlas beneran, itu nggak ada masalah. Bener. Nggak ada ngaruhnya di musim manusia semuka bumi asalkan Allah itu senantiasa berada di sisi. Itu ya. Niatnya itu dipahami karena itu yang akan menguatin antum di dalam dakwah nanti. Minimalnya di dalam menjalani kehidupan. Fahim dong? Oke. Ya kalau misalnya mau masuk surga itu dia. Dan ingat 3 orang yang dimasukkan pertama kali ke neraka siapa? Satunya Qori. Ditunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia di dunia, ditanya ini ngapain aja di dunia? Apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang tadi? Dia mengatakan, ya saya membaca Al-Quran dan mengajarinya. Kata Allah SWT, kadzabta. Bohong kau, dusta. Kamu membaca Al-Quran supaya dipanggil Qori. Supaya ada di belakangnya nama Al-Hafidh. Ya, berat tapi kayak gini. Karena kita aja kalau nggak dipanggil Ustadz, singgung. Ingat-ingat ini ya.
Mulia itu bukan di hadapan manusia, tapi mulia itu di hadapan Allah. Yang kan anu menghadap itu berat nanti. Antum mengajar mungkin akan dituduh ahli bid'ah. Atau mengajar mungkin dituduh babi. Atau mengajar Al-Quran dituduhnya manhajnya nggak jelas. Atau mengajar Al-Quran dituduhnya Ustadz Syubhat. Gitu. Tuduhnya bukan Ustadz Sunnah. Guru kami ya Kiai Nana Maulana. Itu ngajarnya Pak Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tiap hari kayak gitu. Di Pompes Madinatul Ulum Bandung. Itu masalah hadis ya, kalau mau mondok di sana. Dituduhnya apa? Ustadznya bukan Ustadz Sunnah. Padahal tiap hari ngajarinnya apa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Bukan Ustadz Sunnah katanya. Kalau antum niatnya nggak benar, antum mengharapkan dengan manusia, maka mudah tersinggung. Dakwah dianggap sesat, dianggap aneh, tersinggung. Apalagi mbak-mbak nih, tampilannya beda, kerudungnya udah lebar, cadaran. Itu aliran apa? Tersinggung, dibuka cadarnya. Tapi kalau untuk membaur sih mungkin sih. Tapi kalau habis itu antum ganti baju antum yang awal udah syar'i, akhirnya macet-macet. Kamu benar gara-gara pengen apa ya? Kamu fase memahamkan masyarakat. Ingat kawan-kawan semuanya, saya kasih tahu sesuatu yang sudah anak praktekkan dan jangan sampai antum praktekkan lagi. Jadilah ini pengalaman anak dan antum nggak perlu mempraktekannya. Satu hal penting bagi kita ini untuk memahami masyarakat. Jujur ya, saya sejak dulu ketika awal ngaji itu nggak pernah diajari mazhab Syafi'i. Ya mazhab kami ya tarjih, kayak Muhammadiyah gitu tarjih. Udah dapatnya di guru ini. Gitu. Kami soal nggak ada kunut subuh, bener. Kami sering melihat kunut subuh itu yang diisi ketika pindah ke Tanjung ini. Cuma kami udah diberitahu Ustaz kami kan, kalau nanti kalau Syafi'iyah itu kunut subuh, ikut kunut subuh. Azan sekali aja tempat kami. Baca Al-Fatihah, kebanyakannya apa? Disirkan bismillahnya. Alhamdulillah. Gitu. Habis sholat, diem. Zikir sendiri. Maksudnya kayak gitu. Kalau misalnya di sini antum praktek kayak gitu, antum dianggap sesat. Dianggapnya aliran aneh-aneh. Padahal kalau ada orang kayak gitu, yang misalnya kunut subuh, coba misalnya antum kunut subuh di sini. Antum sholat di masjid tanah. Mungkin akan banyak yang misah langsung pulang audio gitu. Bener di desa sana mungkin sangat asing banget masalah kunut subuh karena nggak pernah. Tapi ketika kita ke sini, kita masyarakatnya ingat tugas utama Nabi dan Rasul itu apa? Apa? Tugas utama Nabi dan Rasul. Anak budallaha wajtanibut tauhid. Jadi adalah kami utus suatu kaum akan suatu rasul kecuali dia akan menyeru sembahlah Allah dan tinggalkanlah para tauhid setan. Itu intinya. Di sini banyak pelanggaran tempat kita, kemaksiatan, dosa besar, kesyirikan. Kalau kita tidak memahami masyarakat, maka masyarakat nggak memahami kita, betul nggak? Hingga akhirnya keluar dari situ udah langsung banting setir anak, sekarang nyari di mana tempatnya belajar fikih Syafi'i. Karena ini kebanyakannya fikihnya Syafi'i, gitu ya. Udah belajar dari awal lagi. Tasawuf, Abu Syuja, terus Latif. Mau nggak mau, akhirnya belajar. Ya selama ini ya anak praktekkan seperti itu. Kalau di masjid di sampai rumah subuh, ya kunut subuh, malah dijarkan. Kita maksimalkan selama itu masih memungkinkan diamalkan. Emang ada mas dalam mazhab yang nggak memungkinkan diamalkan? Ada, jual beli online, jual beli barang gaib. Itu harus ada deskripsinya. Nggak cuma gambar doang, menurut Syafi'iyah nggak sah. Syafi'iyah aja tapi. Oke. Apa yang jadi pembahasannya? Apa nih? Ke situ ya, karena Ana udah ngantuk kamu baca ini. Pembahasannya adalah ketika Ana sudah kayak gitu kan mas semuanya. Udah kayak gitu. Tetap aja kita niatnya itu satu, supaya masyarakat
kita mau memahami masyarakat. Jangan sampai kita nggak memahami masyarakat jauh. Sedangkan kita punya ilmu, kita punya apa yang mau kita sampaikan. Wasiatnya dari Rasulullah SAW. Ya sampai entah dari melalui buku atau melalui guru-guru kita. Dari hadis-hadis beliau dan juga ayat-ayat Al-Quran. Tapi ternyata masih aja ada yang nggak akan respect sama antum. Yang antum masih dituduh aneh-aneh. Bayangin anak di Tanjung itu ya, itu ditahdir 2 kelompok. Ditahdir kelompoknya yang suka selawatan, para habaib itu. Satunya anak ditahdir sama orang salafi. Bayangin. Padahal anak nggak pernah tuh ngomong sama kawan-kawan tuh jangan di situ, jangan di situ. Tapi mereka ngomongin jangan ngasih tempat aneh. Bener kayak gitu. Padahal bayangin, bisa nggak seseorang tuh jadi musuhnya dari kelompok yang berbeda? Kan nggak bisa harusnya kan. Ini anak mikir ini ada sesuatu ini. Berarti kalau misalnya kita udah mencoba untuk memahami masyarakat, satu hal perkataan kayak Imam Syafi'i. Sesuatu yang paling mustahil didapatkan di muka bumi ini apa? Ridhonya manusia. Kamu jangan pedulikan itu, fokuslah memperbaiki hubunganmu sama Allah. Udah itu aja. Ini pahami ini. Jujur ya, manhaj kami atau dari anak sendiri pribadi itu bagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kami sudah. Kami nggak ada fanatik ke kelompok manapun. Nah, kami mau masuk kemana aja. Bukannya kami berlepas diri, saya masuk kemana aja. Kayak memahami gimana sih. Misalnya jemaah tabligh kami respect. Mereka punya tugas di situ. Dari kawan-kawan di Salafi juga ada. Kita juga respect. Ataupun dari kawan-kawan di NU, di Muhammadiyah kita respect. Tapi jujur anak sendiri, anak nggak mau mengikrarkan di salah satu saja. Enggak. Kalau misalnya dulu anak ikut pramuka, di sini senang, di sana senang, nggak mungkin sekarang ngaji pun kayak gitu juga. Itu yang akan aku alami nanti. Tapi kalau misalnya kawan-kawan sudah masuk dalam sebuah organisasi, jalani di situ. Jangan keluar. Karena barangkali antum di situ bisa membuat perbaikan. Gitu ya. Misalnya antum udah di NU, nggak usah keluar ngapain. Kayak Mas Bektiar ngapain gitu kan. Udah antum aneh-aneh. Gitu kan. Antum udah masuk di misalnya kelompok apa gitu kan. Di jemaah organisasi apa. Udah fokus di situ. Beda orang beda visi dan misi, beda misi. Visinya sama. Tapi pada akhirnya apa? Tetap aja ada yang nggak suka. Sesuatu hal ini. Daripada meletakkan orang yang membenci antum di dalam hati antum. Itu terlalu berharga. Lebih baik meletakkan orang-orang yang mencintai dan juga beribadah antum dalam hati antum. Itu intinya. Ketika ada beberapa orang yang kayak gitu, tapi ternyata masih banyak yang mau dengerin kita, masih mau berdiri sama kita, masih cinta sama kita. Ya salah satunya antum di sini. Ya kan? Ketika anak di sana digituin, udah biarin aja. Ternyata di sini masih banyak para santri dan para penghafal Al-Quran dan insya Allah ini wali-wali Allah ini mau dengerin gitu ya. Yang mana ini pun juga banyak dosanya. Barangkali gini, satu juga yang kedua, ketika kawan-kawan itu di dalam masyarakat itu interaksi dulu. Barangkali Allah tampakkan dosa kita di hadapan mereka. Gitu ya. Kan kita kan sering menyembunyikan dosa kita ya. Gitu kan. Respon kalau orang melihat kita itu diberikan kepada orang yang benci kita. Banyak istighfar makanya. Takutnya hubungan kita sama Allah nggak baik. Itu ya. Nah. Niatnya dijaga kalau masuk. Apalagi di era sekarang ini netizen di Indonesia itu barbar. Bisa dikatakan paling barbar di dunia, di alam semesta ini. Iya, netizen di Indonesia. Gitu. Orang anak aja pernah nyoba itu ya, update reels Instagram ya. Yang bahas matan tufa itu sehari sebaik itu. Itu aja ada yang komentar ngomong apa sih gak jelas gitu kan. Itu ada yang kayak gitu kan, bayangin. Kita udah jelas kita ini mau ngaji gitu kan. Dia mau kayak gitu kan. Itu artinya kan
netizen Indonesia ini kan apa ya? Emang barbar beneran. Ngomong tuh kadang nggak dipikir. Nah kan, kalau saya kita kan baper kan udah selesai gitu aja kan. Hingga akhirnya ya, anak lihat segini pikir-pikir di Instagram malah banyak kegodanya. Ya, akhirnya masih mundur anak di Instagram. Ini masih nyoba untuk di program WhatsApp aja. Oke kan semuanya. Intinya niat ya. Bisa dipahami? Apa? Niat ya. Niatnya yang ikhlas. Kalau niatnya ikhlas, insya Allah nggak akan mudah tersinggung, nggak akan mudah mundur. Karena aku beramal bukan untuk mendapatkan pandanganmu, wahai para pembenci, ya kan? Tidak apa-apa dibenci orang-orang yang nggak peduli. Gampang nggak dipeduli sama orang-orang yang membenci, sedangkan masih diperhatikan sama orang-orang yang mencintai. Tidak aja. Karena orang itu datang status Facebook. Orang datang di dalam dunia itu ada dua. Pertama sebagai karunia, yang kedua sebagai pelajaran. Oke, lanjut. Kau mah curhat ya. Enggak apa ya. Doanya ya, tadi 42 hadis bisa kumpul semuanya dan bisa terjelaskan semuanya ya. Amin. Nanti anak kasih kantor juga lah PDF-nya. Lanjut ya. Wa inda Ibnu Amirin, Nur Imam Amir wal Kisai dan Imam Kisai. Miqdaru alifaini, 2 alif. Kadarnya 4 harokat. Ya. Soalnya 2 harokat ya. Kalau 2 alif berarti berapa? 4 harokat. Wa inda Asim. Dan menurut Imam Asim, ya ini kira kita ya. Miqdaru alifaini wa nisfun. Apa wa nisfin? Kadarnya itu 2 alif dan setengah. 2 alif, 2 setengah alif. Berapa berarti? 5 harokat. Wa inda Warsin. Dan menurut Imam Wars wa Hamzah dan Imam Hamzah miqdaru salasi alifatin. Kadarnya 3 alif atau 6 harokat. Jadi sini kita baca lagi. Oh bukan. Enggak ada. Wa muttasil fi nadhmi bisukunil lam lidarurah. Dan muttasil yu'ad di dalam nazam mutasilnya disukunkan, bisukunil lam dengan disukunkan lamnya. Lidarurati itu karena darurat syair ya. Wa yu'ad bil musannati tahtu madmumah. Bil musannati yu'ad dengan 2 titik. Bil musannati dengan 2 titik. Apa? Ya-nya itu loh. Tahtu di bawahnya. 2 titik di bawahnya, berarti ya di bawah mangkoknya itu. Madmumah. Madmumatan. Didomahkan. Apanya? Ya ya-nya. Madmumatan dikasih ha alif. Jadi hal. Itu mutasil. Mutasil. Baik. Masih bait 44. Itu masih lama. Oke, sudah aja. Ya jadi nih, bohongan ya berarti nih. Tak kira masih sedikit. Banyak ya. Oke, lusa ya ujian. Ikhwan apa Ahwat duluan? Ikhwan. Ahwat. Ya, Ikhwan ya. Ahwat duluan. Kenapa kan
Kalau di luar kan lebih enak kan. Habis itu kan santai gitu kan. Nah, ya enggak? Iya, mau duluan. Yang duluan itu deh. Tak kasih aqua. Aqua gelas. Apa ya? Ada yang mau duluan? Bisa lusa? Ada enggak? Yang mengajukan kita? Kamis. Jam 11. Jadi antum berangkat dari sini jam setengah 11. Ada enggak? Ada enggak? Udah, yang mau duluan tak kasih hadiah. Kitabnya Minahul Jalil. Dan juga angkatan 4 sudah dapat semua. Syarahnya Jazari. Minahul Jalil ya, apa yang lain ya? Lupa nah. Pokoknya di sana ada 2 syarah dalam satu kitab. Kitabnya kitab lawas ya, kitab lawas. Ada Daqaiqul Muhkamah, syarahnya Jazari juga. Jadi ada 2 syarah dalam satu kitab. Terima kasih satu orang satu. Yang maju duluan, sukarela. Siapa? Kelompok apa? Cung. Lelang nih, penawaran nih. Tahu? 5, 2, 3, 4. Kate. Kate ini ya. Aida. Ada tidak? Ada tidak? Jagalah. Siapa? Kelompok apa? Hah? Yang keras dong. Udah tahu guru antum kayak gini kan. Ngomongnya ayo. Kayak Oki Boy. Tahu Oki Boy? Apa? Aneh mah tahu kan. Dikiranya aneh itu enggak tahu apa-apa. Keren enggak? Ada yang berani enggak? Enggak. Enggak. Tak kasih tanda tangan lah. Go. Apa gunanya tanda tangan ente mas? Enggak tahu ditambah berguna tanda tangan aneh. Buat mesen barang. Pesan barang harga jutaan. Tapi kembali bawa pulang. Oke. Apa? Ada enggak? Enggak. Enggak ada. Ada siapa? Enggak ada. Sudahlah. 5 tetot waktu habis. Nah, cukup ya.